Renungan Hari Selasa 8 Juni 2021. Jadilah garam dan terang di tengah dunia. Bacaan pertama diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 8 sampai 22, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Saudara-saudariku terkasih, Nenek Markus adalah seorang pendatang yang sangat terkenal. Ia terkenal sebagai orang yang sangat sederhana, jujur, polos, dan baik terhadap semua orang, dan sangat-sangat humoris dalam semua kelompok anak-anak, orang muda, dan orang tua. Suatu saat ia sakit demam dan harus dilarikan ke rumah sakit. Seorang anak kecil bernama Lukas tergerak hati untuk memberikan bantuan kepada Nenek Markus. Ia mendekati ayahnya dan memohon agar ayahnya menghantar Nenek Markus ke rumah sakit. Ayahnya mengikuti permohonan anaknya Lukas. Mereka sekeluarga menghantar Nenek Markus ke rumah sakit. Mengapa Lukas tergerak hati untuk memberikan bantuan kepada Nenek Markus? Karena Nenek Markus selalu tampil menjadi orang baik, sederhana, jujur, dan polos di mata orang lain. Dan Lukas juga mau menjadi sarana kebaikan bagi sesama yang menderita. Saudara-saudariku terkasih, cerita ini menghantar kita untuk merenungkan mandat Yesus kepada murid-muridnya dalam lanjutan khotbah di bukit. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudariku, penekanan Yesus dalam amanatnya kepada murid-muridnya adalah agar para murid menghayati panggilan mereka menjadi murid Tuhan di tengah dunia, yakni menjadi garam dan terang dunia. Mereka harus tampil menjadi murid yang baik dan benar, murid yang jujur, sederhana, bersikap adil, murah hati, dan tak pernah mengeluh, atau dalam bahasa Yesus hari ini, mereka harus menjadi garam, dan garam yang sungguh berfungsi sebagai pengawet dan dalam kadar yang tepat menyedapkan makanan. Dan juga mereka harus menjadikan diri mereka sebagai terang yang memancarkan cahaya kepada sesama di sekitarnya. Yesus menghendaki agar hidup para muridnya sangat mempengaruhi orang lain ke hal yang baik, benar, dan adil dalam memuliakan Allah dan menjadi sarana berkat bagi sesamanya. Untuk sampai pada tuntutan Yesus ini, syarat mutlaknya adalah kamu harus menjadi garam dan terang. Kata harus di sini mewajibkan, menegaskan, dan memerintahkan untuk menjadikan diri mereka sungguh menjadi garam dan terang. Mereka wajib menjadi garam dan terang dunia, baik dari aspek iman, moral, dan adat istiadat. Mereka harus terus-menerus menjadi pengawet dan pancaran terang kehidupan bagi dunia, entah dunia mau menerimanya, mau memperhatikan, dan mau merasakan kehadiran mereka. Garam dan terang kadang tidak terasa dan kelihatan, tetapi sangat bermanfaat bagi seseorang untuk menikmati dan melihat sesuatu yang lain. Inilah tuntutan Yesus. Kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Saudara-saudariku terkasih, sikap Nenek Markus dan si kecil Lukas telah menjadi garam dan terang sesamanya. Mereka menjadi garam dan terang bagi sesamanya melalui tindakan yang sangat sederhana. Kehidupan mereka berdua menjadi Injil hidup dan membahagiakan.
Kadang orang berpandangan bahwa menjadi terang dan garam bagi sesama harus melalui hal-hal yang besar, tindakan yang luar biasa, seperti memberi sumbangan yang besar untuk gereja, untuk masyarakat. Harus menjadi pejabat dan pemimpin dulu, baru menjadi garam dan terang. Dunia saat ini membutuhkan kita semua untuk menjadi garam dan terang. Kehadiran dan kesaksian hidup kita menjadi murid Kristus, warga gereja Katolik dan warga masyarakat Indonesia yang baik, benar, jujur, adil, murah hati, tidak pilih kasih, solider dan bersaudara dengan semua orang adalah tanda garam dan terang kesaksian Kristus sendiri. Kamu harus terus-menerus menjadi garam dan terang dunia. Amin.